Oke, baik. Selamat siang kepada selamat malam maksudnya. Selamat malam kepada seluruh peserta webinar Public Speaking. Hari ini kita akan menyelenggarakan webinar, jadi mohon disimak dengan baik. Selamat bergabung. Dan juga terima kasih kepada Kak Yuniarti sebagai moderator telah bergabung bersama kami. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap di rumah aja. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka seminar ini. Webinar ini yang akan dibuka oleh moderator kita. Kepada Kak Yuniarti dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Rohman. Baik, saya ambil alih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta seminar meningkatkan kegemaran membaca untuk mengasah public speaking. Terima kasih sudah mendaftar dan ikut berpartisipasi pada acara webinar kali ini. Mudah-mudahan pada acara kali ini kita bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali. Nama saya Yuniarti, saya mahasiswi maksudnya di Universitas Padjadjaran, jurusan Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya. Oke, agar kita tidak berlama-lama ya, untuk selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Nah, mungkin untuk teman-teman semua nih udah nggak asing lagi siapa pemateri kita pada hari ini. Karena setiap minggunya kita semuanya dari Penggerak Bangsa mengadakan webinar di Instagram itu. Posternya kita sharing-sharing di Instagram. Oke, tolong kakak host untuk dibantu menampilkan CV pemateri kita kali ini. Ya, sebentar ya Kak Yuniarti masih dalam proses. Oke. Jadi sambil kita menunggu ya, Penggerak Bangsa ini adalah merupakan satu komunitas yang mana forum ini adalah untuk berbagi inspirasi kepada seluruh pemuda di Indonesia agar kita itu lebih baik gitu sebagai seorang pemuda untuk meningkatkan Indonesia yang lebih maju gitu ya, Kak Rahman ya. Ya, betul Wah, sekali. saya ternyata udah menyebutkan nama pematerinya. Aduh, jadi keceplosan. Nah, kalau misalkan ingin informasi tentang webinar-webinar atau seminar-seminar itu ada di Instagramnya @penggerakbangsa atau @starnow.idn. Jangan lupa ya, subscribe juga YouTube-nya Kak Rohman. Itu banyak banget informasi di sana tentang seminar-seminar yang kekinian gitu lah ya buat teman-teman semua. Oke, kita tunggu ya CV pemateri kita pada kali ini. Siapa? Oke, masih loading kayak Yuniarti jadi. Masih loading atau nggak apa-apa, nggak usah ditampilin aja CV-nya karena saya sudah hafal sih. Iya, nggak apa, boleh. Oke. Beliau ini adalah seorang laki-laki yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran, jurusan Ilmu Keperawatan. Nah, angkatan 2017. Usianya masih sangat muda. 21 tahun. Ya, betul ya? Betul, 21 tahun. 21 tahun. Nah, selain menjadi seorang mahasiswa, beliau ini sangat aktif di organisasi dan kemarin sempat menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan. Nah, alhamdulillah nih sekarang sudah demis ya. Ya, sudah selesai. Oke. Nah, selain aktif nih, beliau juga sangat berprestasi dan sekarang menjadi seorang duta baca di Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Oke, siapakah beliau ini? Yaitu Kak Rohman Hikmat. Halo, selamat malam Kak Rohman. Selamat malam Yuniarti. Apa Gimana kabar? kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semoga selalu disehatkan ke Alhamdulillah depannya. sehat. Amin. Kak Rohman gimana kegiatannya, lancar? Kegiatan sejauh ini alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah dan semoga kedepannya juga terus diberikan kelancaran. Kak Yuniarti gimana? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat dong, meskipun hari libur harus tetap semangat. Iya, betul sekali. Oke, Kak Rohman sudah siap untuk menyampaikan materi pada kali ini, sharing-sharing gitu ya bersama pemuda-pemudi di Indonesia.
Boleh sekali. Boleh langsung saya ambil alih ya Kak Yuniarti ya. Boleh, silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Yuniarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman semuanya. Gimana hari ini? Apa kabar? Semoga selalu disehatkan dimanapun teman-teman berada. Dan juga teman-teman tetap stay di rumah aja. Jangan sampai teman-teman beraktivitas di luar rumah mungkin ya. Kalau tidak mendesak karena ini terkait dengan kesehatan teman-teman juga dan juga kesehatan masyarakat lain atau di sekitar lingkungan kita. Jadi tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif, jaga imunitas tubuh. Hari ini kita akan sama-sama diskusi bareng-bareng dan juga bahas bareng-bareng mengenai materi yang sangat cantik ya. Karena temanya ini mengenai public speaking, yang mana public speaking ini tuh merupakan kemampuan yang sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Tidak hanya satu profesi saja yang membutuhkan kemampuan public speaking, tapi seluruh profesi membutuhkan kemampuan public speaking. Karena bicara tentang public speaking ini adalah tentang kemampuan kita komunikasi, juga komunikasi di depan umum. Dan pastinya profesi apapun baik itu direktur, manajer, tukang cukur, terus juga pedagang dan banyak profesi-profesi yang lain itu sangat-sangat membutuhkan kemampuan public speaking karena ada proses transaksi pesan di antar profesi tersebut. Ada proses di mana kita harus berbicara lalu juga bagaimana pesan yang kita bicarakan ini sampai kepada pendengar atau sampai kepada stakeholder kita. Itulah kemampuan public speaking. Maka dari itu, mari kita sama-sama membangun kemampuan public speaking kita sebaik mungkin, karena melalui kemampuan tersebutlah kita bisa untuk menguasai dunia. Kita bisa untuk senantiasa berproses, berprogres, untuk menciptakan kebaikan-kebaikan baru melalui proses deliver pesan yang bisa kita berikan. Dan saya izin share screen terlebih dahulu untuk menampilkan PowerPoint. Oke. Sebentar teman-teman semuanya masih loading. Kak Yuniarti apakah sudah muncul? Sudah, Kak Rohman, sudah muncul. Oke. Maaf barusan jadi nggak ke-play lagi. Oke. Nah, jadi di dalam PowerPoint ini judulnya adalah literasi dalam public speaking. Jadi memang kita akan membahas mengenai pengaruhnya literasi dalam public speaking itu seperti apa sih? Dampak yang akan diberikan itu seperti apa? Seberpengaruh besarkah literasi dalam public speaking? Ini kita akan sama-sama diskusikan karena memang berbicara mengenai public speaking ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa dan juga menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh berbagai macam kalangan dari usia muda sampai usia dewasa. Karena ngomongin tentang public speaking ini kita banyak sekali kemampuan yang dibutuhkan. Dimulai dari kepercayaan diri untuk berani ngetransfer ilmu kepada orang lain, lalu juga dilanjutkan dengan kemampuan kita dalam mengembangkan ide atau gagasan yang akan disampaikan, dan juga masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki. Saking banyaknya kemampuan-kemampuan tersebut, sampai kita aja nggak sadar bahwa ternyata kita adalah pelaku dari public speaking itu tersendiri. Hari ini kita akan bahas bareng-bareng dan enjoy terus dalam mengikuti aktivitas hari ini, dalam mengikuti webinar hari ini. Apapun kondisinya, semoga ilmu dan juga pembelajaran ini bisa teman-teman dapatkan, bisa teman-teman rasakan, dan tentunya bisa teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini
seperti yang dikatakan di awal bahwa public speaking ini adalah ilmu yang sangat-sangat penting dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Mungkin teman-teman juga penasaran sebetulnya apa sih public speaking dan why, kenapa itu penting banget gitu dalam kehidupan kita. Dan menurut kamus Merriam-Webster, public speaking ini diartikan sebagai aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Jadi bagaimana cara kita untuk berbicara di hadapan banyak orang, dan definisi banyak ini tuh minimal 100 orang, teman-teman. Kita berada di aula, kita berada di lapangan, yang notabene-nya itu banyak banget. Kita bicara di depan umum, dan mungkin untuk orang-orang yang pertama kali, orang-orang yang pemula bergelut di bidang public speaking, itu masih gugup, masih bingung, masih ngerasa nggak mampu, masih kayaknya bisa nggak ya? Kira-kira aku mampu nggak ya untuk ngomong di hadapan banyak orang? Terus juga, apakah aku ini betul-betul mampu apa enggak sih? Terus kalau misalkan nggak mampu kayak gimana ya? Kalau misalkan aku gugup akan seperti apa ya? Nah, jadi ini public speaking adalah itu gitu teman-teman. Dan ketika kita gugup, ketika kita ngerasa nggak mampu, itu adalah hal yang wajar bagi seorang pemula. Karena wajar ya teman-teman, ketika kita melakukan experience pertama kali, lalu kita dihadapkan pada pilihan yang banyak banget dan juga orang yang banyak banget, pasti kita gugup, pasti kita takut. Dan it's no problem ketika orang pemula kita gugup, itu adalah suatu kejadian yang umum terjadi pada seorang public speaker. Namun bagaimana cara kita untuk senantiasa enjoy this time, enjoy the time, dan juga nikmati segala proses yang terjadi untuk mengasah kemampuan public speaking kita. Dan selanjutnya menurut David Jarevsky, bahwa public speaking ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan dari proses komunikasi, di mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan para pendengarnya. Dan tentunya di sini para penontonnya juga ya teman-teman semuanya. Karena public speaking ini bicara mengenai proses, di mana ada pesan dan lambang yang terus berinteraksi di antara kedua belah pihak, baik itu pembicara maupun pendengar, maupun penonton, maupun yang melihatnya gitu. Karena ngomongin public speaking sekarang, ini bukan lagi tentang kita ngomong di hadapan umum aja gitu, yang di banyak orang aja. Tapi kemampuan kita berbicara di hadapan kamera, di layar laptop, di layar handphone kita. Karena sekarang apalagi di masa pandemi, public speaking ini menjadi suatu hal yang dibutuhkan, dan juga bagaimana sih kepercayaan diri kita untuk tampil di hadapan kamera. Karena mungkin ini bukan menjadi suatu hal yang mudah untuk beberapa kalangan dan perlu proses untuk mengasah kemampuan hal tersebut. Kadang ada orang-orang yang percaya diri untuk tampil di depan umum, tapi nggak percaya diri untuk tampil di hadapan kamera. Karena merasa diawasi, karena merasa diamati, dan banyak hal lain yang menyebabkan mungkin gugup ketika berbicara di hadapan kamera. Jadi proses inilah yang harus kita lalui, sesuai dengan maknanya bahwa ini adalah sebuah proses komunikasi. Dan ketika kita menjalankan prosesnya, pasti ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Ada kesulitan yang akan kita dapatkan, ada dinamikanya. Mungkin aja di suatu waktu kita dihadapkan pada suatu keinginan untuk mundur, suatu keinginan untuk ya udahlah, nggak usah jadi public speaker aja gitu. Jadi banyak sekali kendala yang dapat kita hadapi dalam mengasah public speaking ini. Dan faktor pembentuk seorang public speaker ini ternyata disebabkan oleh 3L, teman-teman. Dibentuk oleh 3L. Apa sih 3L ini? Yang pertama adalah lahir. Ini kemampuan public speaking dimunculkan dari kemampuan bakat seseorang yang mungkin diturunkan oleh orang tuanya, dan dia ini sudah memiliki bakat sejak lahir. Jadi memang ada seseorang yang memiliki kemampuan public speaking dan dia tuh emang sudah muncul dan sudah ada kayak natural gitu aja, alami gitu aja. Yang kedua ini adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan bisa membentuk
kemampuan public speaking seseorang, karena memang lingkungan ini pun sangat-sangat berpengaruh dalam kita membentuk public speaking. Jangan sampai kita pun terlalu oh ya udah gitu aja gitu. Karena sebetulnya teman-teman dalam membentuk public speaking ini pun kita harus senantiasa mencari lingkungan yang tepat agar kita bisa membentuk kemampuan public speaking ini. Mungkin aja nih teman-teman sebetulnya ketika kita ngomongin tentang public speaking, oh ternyata lingkungan kita nggak mendukung dan kita no have a change, no have opportunities untuk kita bicara di hadapan umum. Jadi carilah lingkungan yang tepat untuk mengasah kita dalam berani berbicara di hadapan umum. Lalu yang ketiga adalah latihan. Dan latihan ini sangat penting untuk seorang public speaker. Soalnya kenapa teman-teman? Tanpa latihan, ilmunya itu kadang bisa menurun gitu aja. Bisa yang awalnya kita bagus banget ketika public speaking, tapi karena nggak diasah nih beberapa tahun, beberapa bulan, bisa jadi pas kita ngomong di hadapan umum lagi, ternyata kok gitu-gitu aja ya, kemampuannya jadi menurun, dan ternyata kita nggak confidence lagi nih, bahkan kita cenderung panik gitu ketika kita akan melakukan public speaking. Jadi pastikan seorang public speaker ini tuh selalu latihan gitu, selalu melatih dirinya untuk berbicara di hadapan umum, entah itu dengan berbicara di hadapan layar kaca, terus juga berbicara di kamera, dan juga mungkin selalu melatih diri untuk ngomong di hadapan umum gitu. Itu juga menjadi suatu hal yang penting karena seorang public speaker itu idealnya adalah orang-orang yang terus belajar karena nggak ada public speaker yang sempurna gitu. Jadi kesempurnaan itu punya definisinya masing-masing, namun bagaimana cara kita untuk selalu melatih diri kita, belajar dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan dari seorang public speaker ini sebetulnya sangat-sangat dipengaruhi oleh confidence atau kepercayaan diri untuk kita menciptakan suatu kesuksesan dalam public speaking. Dan kadang ada beberapa masalah yang dihadapi oleh seorang public speaker. Yang pertama itu biasanya ada seorang public speaker yang tidak bisa mengontrol gerakan tangannya. Jadi kebanyakan gerakan tangan gitu. Tapi sebetulnya gerakan tangan ini diperlukan tapi secukupnya dan sesuai dengan porsinya. Kapan kita harus menggerakkan tangan kita ke arah sini, kapan kita harus menggerakkan tangan kita ke arah sini, kapan kita nggak perlu menggerakkan tangan kita. Terus yang kedua adalah talking too fast. Jadi kadang kita bicaranya itu kecepatan. Nah ini juga menjadi masalah seorang public speaker karena kadang untuk bicara cepat ini disebabkan karena kita ingin cepat selesai dari materi yang disampaikan, entah itu karena ada kegiatan lain, entah itu karena kita takut materi yang udah kita persiapkan ini lupa. Jadi ngomongnya itu santai aja, nggak perlu keburu-buru, karena kan tujuan kita ini untuk ngedeliver pesan kepada orang lain. Jangan sampai kita lupa bahwa ada pesan-pesan yang harus sampai, dan kita ngelupain hal tersebut. Terus yang ketiga adalah mental block. Jadi kadang kita udah down duluan gitu mentalnya, udah takut duluan, udah gak berani duluan. Jadi gimana cara orang untuk percaya akan materi yang kita sampaikan kalau kitanya aja nggak yakin akan materi yang kita sampaikan. Terus panik juga nih teman-teman, kadang seorang public speaker juga panik dalam menghadapi penontonnya. Terus juga banyak hal yang kadang diupayakan, terus juga mungkin kebanyakan minum dan lain sebagainya. Jadi dipastikan teman-teman sebelum melaksanakan public speaking di hadapan umum jangan panik duluan ya. Karena kalau kita panik duluan, kita nggak akan bisa nih dalam melakukan public speaking. Nah, kenapa sih public speaking itu penting? Tentu public speaking itu penting banget teman-teman semuanya, karena ngomongin tentang public speaking seperti yang tadi di awal aku bilang, bahwa ngomongin public speaking ini kita bicara mengenai kehidupan itu tersendiri, bahwa dari berbagai macam aspek kehidupan apapun, public speaking ini merupakan kemampuan yang sangat diperlukan. Karena public speaking ini kita bisa menjalani kehidupan dari awal sampai akhir. Kita bisa komunikasi kepada orang lain, kita bisa berbicara dengan orang lain, itu dikarenakan oleh kemampuan public speaking. Jadi pastikan kita sebagai seorang manusia yang menjalani kehidupan,
kita ini senantiasa bergerak dan kita senantiasa untuk melatih diri kita dalam kemampuan public speaking. So, ini penting banget untuk kita sama-sama belajar ya mengenai public speaking ini. Nah, public speaking ini sangat penting untuk kita hadapi karena yang pertama, kita ini akan menghadapi persaingan global. Teman-teman juga mungkin sering mendengar ya yang namanya bonus demografi gitu. Dan ketika kita berbicara tentang bonus demografi, ini luar biasa banyak banget ya ngomongin tentang bonus demografi ini. Dan kita akan dihadapkan pada kesempatan di mana jumlah usia produktif ini banyak banget dan nggak terhitung jumlahnya. Mungkin bisa aja mencapai puluhan juta. Dan bayangkan teman-teman, dunia ini diisi oleh orang-orang, diisi oleh pemuda-pemuda yang produktif yang siap untuk membawakan perubahan di masa yang akan datang. Dan kalau kita nggak siap akan perubahan tersebut, maka kita akan tergerus nih oleh banyaknya pemuda-pemuda. Mungkin seharusnya kita ini menjadi agen perubahan di masa yang akan datang, yang seharusnya kita ini siap dengan bekal-bekal kita, tapi ternyata kita ini malah ya udahlah gitu aja, dan kita nanti akan tergerus oleh persaingan global yang semakin sangat luar biasa. Jadi pastikan teman-teman sekarang mempersiapkan diri untuk mengasah public speaking-nya. Begitu juga hari ini, teman-teman sebetulnya udah sangat luar biasa, di mana teman-teman udah ikut webinar pada hari ini. Ini merupakan suatu awalan yang bagus di mana teman-teman mengasah kemampuan public speaking teman-teman. Lalu yang kedua, ini adalah tuntutan pekerjaan. Ini juga menjadi suatu hal yang penting teman-teman semuanya. Karena semua pekerjaan membutuhkan kemampuan public speaking. Seperti yang tadi aku katakan, tidak terbatas pekerjaannya. Baik itu tukang parkir, baik itu pedagang, baik itu tukang cukur, baik itu manajer, direktur, ini akan dituntut untuk memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Maka dari itu, pastikan teman-teman semuanya, pekerjaan apapun yang akan dijalankan oleh teman-teman, mulailah belajar untuk public speaking. Karena dengan kita belajar public speaking, kita akan menguasai dunia. Istilahnya teman-teman, kita ini kalau public speaking ya, kita ini akan sangat luar biasa banget, di mana kita bisa ngedeliver pesan kepada orang lain, kita juga bisa dituntut untuk memperbaiki diri, terus juga kita dituntut untuk memberikan peluang kepada orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain, dan ini luar biasa teman-teman. Jadi pastikan teman-teman bisa untuk mengasah kemampuan public speaking dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Terus yang selanjutnya ini adalah bahwa kemampuan public speaking ini ternyata adalah kemampuan yang menjadi awal kesuksesan bagi seseorang. Banyak sekali orang-orang yang sukses, banyak sekali orang-orang yang luar biasa, itu bermula dari kemampuan public speaking-nya. Jadi pastikan teman-teman, kalau kita ingin sukses, mulailah kita untuk belajar, untuk mengasah public speaking kita. Soalnya kenapa? Soalnya bisa dilihat teman-teman, orang-orang yang sukses, direktur yang sukses, pasti memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Soalnya ada proses deliver ide atau gagasan di dalam hal tersebut. Jadi semakin kita mampu untuk mengasah kemampuan public speaking kita, semakin kita luar biasa gitu. Semakin kita keren, semakin kita mampu untuk ngedeliver pesan kepada orang lain, itu artinya kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang keren, orang-orang yang mampu untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Begitu juga untuk kita sebagai seorang pemuda, harus untuk mempersiapkan diri dengan kemampuan public speaking yang bagus, karena itulah awal mula kesuksesan kita. Dan hal terpenting dalam public speaking adalah membangun rasa percaya diri itu tersendiri. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan rasa takut dan mengendalikan emosi kita. Karena memang
banyak sekali ya kemampuan public speaking ini sebetulnya adalah perihal kepercayaan diri. Dan sebetulnya percaya diri aja nggak cukup teman-teman. Tapi dalam kemampuan public speaking, pastikan nutrisi kita cukup dalam memberikan materi yang akan disampaikan. Karena ada beberapa kondisi yang mungkin ada orang yang menyampaikan sesuatu tapi tong kosong nyaring bunyinya. Dia ngomong tapi dia aja nggak tahu apa yang diomongin. Jadi pastikan teman-teman pun tidak hanya mempersiapkan kepercayaan diri, tapi juga diperlukan bekal nutrisi yang cukup sebagai bekal untuk teman-teman dan juga agar teman-teman ini menyampaikan informasi yang benar gitu. Tidak seenaknya dan juga tidak gitu-gitu aja gitu. Dan orang-orang ini menerima materi dari teman-teman ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan yang kedua ini adalah mengendalikan rasa takut. Wajar teman-teman semuanya, seseorang takut ketika akan menghadapi public speaking. Wajar aja, sebetulnya nggak ada salahnya kok seseorang ini takut dalam menghadapi public speaking. Dan ini menjadi suatu hal yang wajar bagi seorang manusia gitu. Karena memiliki rasa takut ini bukan suatu hal yang salah. Tapi bagaimana cara kita untuk mengendalikan rasa takut tersebut, bukan untuk berhenti memulai, bukan untuk berhenti mencoba, tapi bagaimana cara kita mengendalikan rasa takut tersebut sebagai suatu tantangan, di mana kita harus mencoba suatu hal baru, kita mencoba untuk melakukan aktivitas, dan itulah kita ambil pembelajarannya dari rasa takut tersebut, apa sih yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita asah kembali sebagai bekal untuk kita menghadapi tantangan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ini adalah mengendalikan emosi kita. Teman-teman, dalam kita melaksanakan public speaking, mungkin ada konten-konten yang kita bahas, ada sesuatu yang kita ungkapkan, ini ternyata relatable banget sama kehidupan kita. Dan mungkin bisa aja menguras emosi kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengendalikan emosi kita? Karena mungkin aja nih teman-teman, dari apa yang kita sampaikan sebetulnya emosi negatif itu muncul dalam diri kita. Tapi itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita terus-terusan berpegang teguh pada emosi negatif yang muncul. Tapi bagaimana cara kita tetap menunjukkan hal-hal positif kepada orang lain, bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita agar tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif kita sendiri. Jadi mulailah kendalikan emosi kita, mulailah kendalikan perilaku kita agar kita senantiasa membawakan public speaking kita sebaik mungkin. Dan ini adalah mitos atau fakta dalam kemampuan public speaking. Jadi mitosnya kemampuan public speaking merupakan bakat sejak lahir. Meskipun di awal kita bilang bahwa kemampuan public speaking ini faktor pembentuknya adalah sudah ada terbentuk sejak lahir atau bakat, tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, ketika kita dilahirkan dengan kemampuan yang luar biasa, kita udah punya kemampuan public speaking dan itu bakatnya sejak lahir, tapi ketika kita tidak mengasahnya, ketika kita enggak membentuknya, mengasah, melatihnya, bisa jadi kemampuan public speaking tersebut hilang atau malah terkikis begitu aja. Jadi pastikan teman-teman untuk mulai mengasah kemampuan public speaking sebaik mungkin dan enggak ya udah kayak karena ngerasa itu udah bakat kita sejak lahir, jadi kita stop untuk public speaking, stop untuk latihan. Itu bukan contoh public speaker yang bagus. Jadi pastikan teman-teman sudah mengasah kemampuan public speaking sebaik mungkin dan selalu berlatih untuk hal tersebut. Karena itu mitos teman-teman. Baik itu kemampuan kita sejak lahir atau enggak, kalau kita nggak melatihnya tetap aja itu hasilnya akan nol. Jadi pastikan kita selalu berusaha dan berjuang untuk mengasah kemampuan public speaking kita. Dan faktanya kemampuan berbicara di hadapan umum ini berkembang dengan latihan dan praktik. Jadi pastikan kita selalu melatihnya. Jadi kadang-kadang nih teman-teman, kemampuan seorang public speaker ini dilihat juga dari jam terbangnya. Jadi mungkin ada orang-orang yang kok dia itu ngomong di hadapan umum spontan, bagus, berbobot gitu. Karena mereka udah terlatih, karena mereka udah terbiasa. Jadi jam terbang ini pun mempengaruhi kemampuan seorang untuk melakukan public speaking. Jadi teman-teman nih, ketika ada tawaran berbicara di hadapan umum, berani aja dulu. Ketika pun itu salah, nggak apa-apa. Karena semakin kita ini jam terbangnya banyak, maka itu akan menghasilkan kemampuan yang sangat luar biasa. Dengan kemampuan public speaking dan juga
teman-teman selalu mengasahnya dengan baik, maka teman-teman nih itu akan sangat luar biasa dalam mengasah kemampuan public speaking-nya. Dan faktanya lagi teman-teman, yang menghalangi kemampuan public speaking adalah rasa gugup dan rasa takut. Jadi seperti yang tadi telah dikatakan di awal, pastikan kita mampu untuk mengendalikan rasa gugup serta rasa takut ini. Pasti rasa gugup dan rasa takut itu pasti muncul bagi seseorang public speaker gitu ya. Pasti muncul begitu aja. Tapi jangan sampai teman-teman ngerasa kalah, ngerasa gagal, ngerasa ingin berhenti akibat munculnya rasa gugup dan rasa takut. Karena itu adalah hal yang wajar terjadi bagi seorang public speaker dan no problem ketika kita mengalami rasa takut dan rasa gugup, karena itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah ngerasa kita ini gagal, jangan pernah ngerasa kita ini jelek ketika kita mengalami rasa gugup dan rasa takut. Karena itu tuh ya udahlah, toh manusia juga nggak ada yang sempurna, kenapa kita harus mencari kesempurnaan gitu. Yang pasti kita harus tetap belajar. Kalau hari ini kita gugup, semoga di minggu yang akan datang, semoga ketika kita menjadi public speaking di next event, di event selanjutnya, ini kita nggak gugup lagi, kita bisa lebih meminimalisir kegugupan dan ketakutan kita. Dan sebetulnya tujuan public speaking ini apa sih teman-teman? Jadi tujuan public speaking ini sebetulnya banyak banget ya. Dan aku rangkum menjadi 3 tujuan public speaking. Yang pertama itu to inform, ini untuk memberikan informasi. Jadi pastikan teman-teman seorang public speaker ini sebetulnya melakukan public speaking atas beberapa tujuan. Untuk menginformasikan, kayak contohnya nih misalkan seseorang menginformasikan terkait dengan penggunaan masker yang baik itu seperti apa sih? Dan itu kan sebetulnya dari seorang public speaker menyampaikan mengenai bagaimana cara penggunaan masker yang baik, ada informasi yang disampaikan gitu. Jadi bagaimana prosesnya agar informasi ini betul-betul sama persepsinya dengan penonton atau pendengar. Jadi ini penting sekali juga nih untuk memastikan apakah betul-betul pendengar kita ini mendapatkan informasi yang sesuai atau ternyata terdapat perbedaan makna, terdapat perbedaan persepsi dari apa yang disampaikan. Jadi jangan sampai salah tangkap ya teman-teman dari apa yang disampaikan dan juga apa yang ditangkap. Terus juga yang selanjutnya adalah to pursue. Ini juga untuk mengubah sikap atau pandangan seseorang. Jadi ketika kita menyampaikan informasi, pasti dong harapannya adalah dia pun mempersepsikan bahwa ternyata penggunaan masker yang baik ini caranya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ini kan sudah mengubah sikap atau pandangan seseorang ya terhadap cara penggunaan masker yang baik. Jadi pastikan teman-teman pun mampu untuk mempersuasifkan omongan teman-teman agar mampu mengubah sikap atau pandangan setiap orang. Dan ketika sudah mencapai tahap ini, teman-teman sebetulnya sudah sangat luar biasa karena sudah berhasil mengubah persepsi seseorang tentang apa yang kita sampaikan. Mungkin kalau sekedar informasi, itu nggak akan melekat dalam diri setiap orang. Jadi kayak cuman kita nyampein sekarang, terus mereka ingat, terus mereka lupa. Jadi prosesnya cuman disampaikan, ingat, lupa. Terus di next selanjutnya, di waktu selanjutnya mereka harus mengingat ulang atau membaca ulang dari materi yang disampaikan. Terus yang kedua adalah mengubah sikap atau pandangan teman-teman. Nah kalau ini tuh kayak udah satu level di atas memberikan informasi. Jadi kayak kita udah berusaha untuk mengubah sikap seseorang dan mungkin aja jadi kebiasaan gitu. Dan mungkin aja kayak udah ada persepsi dalam otak mereka bahwa apa yang kita sampaikan ini udah menjadi pandangan mereka juga. Terus yang ketiga adalah to mobilize, ini untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang. Jadi kayak itu udah menjadi kebiasaan seseorang dalam menggunakan masker yang baik. Dan ini adalah satu level di atas to pursue ya teman-teman. Jadi ini luar biasa banget ketika seseorang mengubah dan membentuk perilaku akibat public speaking-nya. Jadi banyak banget hal yang disampaikan, terus juga banyak banget sesuatu yang disampaikan dan itu bisa mengubah perilaku seseorang. Jadi ini sangat luar biasa sekali dan pastikan teman-teman ketika udah di level ini itu adalah kemampuan public speaking yang sangat luar biasa.
Kakak Yuniarti, mohon maaf ini sepertinya kendala jaringan di saya. Nanti saya share screen lagi sebentar terlebih dahulu. Sudah muncul lagi ya. Ya, tadi teman-teman ya, jadi tujuan public speaking itu kalau dirangkum ada 3. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi, terus yang kedua ini untuk mengubah sikap atau pandangan orang lain, dan yang ketiga ini untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang terhadap apa yang kita ajarkan. Dan faktor penting dari public speaking ini disebabkan oleh banyak banget hal ya yang mempengaruhi dan juga yang menjadi faktor penting dalam public speaking. Yang pertama yaitu kualitas suara. Bedakan seseorang ketika berbicara di hadapan umum, ketika dia suaranya lagi serak, ketika dia suaranya lagi habis, terus dia dipaksa berbicara di hadapan umum, pasti beda ya teman-teman apa yang ditangkap sama kita. Persepsi kita terhadap apa yang dibicarakan pun jadi berbeda. Dan pastikan ketika kita akan menjadi seorang public speaker, ini kita sudah mengasah, sudah mengolah kualitas suara kita agar bisa menghasilkan suara yang bagus, suara yang enak didengar, suara yang jelas, artikulasinya mantap. Karena dengan itulah kita bisa mendeliver pesan kita kepada orang lain. Terus yang kedua adalah bahasa atau kata-kata. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting karena bisa jadi nih teman-teman ketika kita memaparkan sesuatu dan kita menggunakan bahasa yang tidak dipahami, bagaimana orang-orang akan paham terhadap materi ataupun topik yang kita bicarakan kalau bahasa yang digunakan aja nggak sesuai dengan bahasa yang mereka kuasai gitu. Jadi gunakan bahasa yang umum seperti sekarang ini, menggunakan bahasa Indonesia. Karena ini kan umum ya untuk digunakan oleh seluruh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Karena sekarang ini sasaran kita pesertanya ini banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Ini ada cerita teman-teman tentang seseorang yang memberikan kemampuan public speaking nih, kayak mereka itu sedang pengabdian di suatu kampung, di suatu desa, terus kayak dia itu akan melakukan public speaking, tapi ternyata dia itu menggunakan bahasa yang gaul gitu. Kayak mungkin orang perkotaan pergi ke kampung tidak menggunakan bahasa daerah ketika melakukan pengajarannya. Jadi itu juga menjadi suatu kendala dan akan sulit diterima oleh audiens, oleh pendengar ketika kita tidak menggunakan bahasa yang sesuai dengan target dengan sasaran audiens kita. Jadi pastikan pahami terlebih dahulu audiens kita ini siapa sih? Lalu kira-kira bahasa yang biasa digunakan itu apa? Sampai kita pun bisa ngedeliver pesan secara baik, secara efektif, sesuai dengan bahasa yang biasa digunakan oleh audiens kita. Terus yang ketiga ini adalah penampilan. Pasti teman-teman gak enak kan ketika ngelihat kok penampilannya acak-acakan banget gitu. Padahal mau melakukan public speaking atau kok gak enak banget ya dipandang karena mungkin belum mandi, karena mungkin tuh kelihatan mukanya tuh lelah banget gitu. Jadi pastikan teman-teman dalam kondisi yang fresh dan juga kondisi yang siap untuk memberikan topik yang akan disampaikan. Karena ini penting banget teman-teman, melalui penampilan ini tuh sangat-sangat luar biasa. Jadi pastikan teman-teman mempersiapkan diri, mempersiapkan topik sebaik mungkin. Kalau tadi juga dari penguasaan bahasa ini harus betul-betul dikuasai, tapi juga penampilan juga tetap harus diperhatikan. Karena kita ini akan menarik perhatian orang lain agar mau melihat kita gitu, agar mau mendengarkan kita. Dan itu bisa dinilai pertama kali dari penampilan kita. Penampilan kitanya enak dilihat apa enggak? Kalau penampilan kita aja nggak enak dilihat, bagaimana orang-orang akan mendengarkan materi ataupun pembicaraan yang kita sampaikan. Terus yang keempat ini adalah bahasa tubuh. Ini juga penting sekali untuk kita pahami teman-teman semuanya, karena kadang nih ada orang yang melaksanakan public speaking tapi bahasa tubuhnya nggak enak dilihat, atau bahasa tubuhnya itu gitu-gitu aja gitu, atau mungkin bahasa tubuhnya kayak menunjukkan sesuatu ketidaknyamanan. Jadi pastikan teman-teman bahasa tubuh yang kita gunakan ketika kita sedang melaksanakan public speaking pun bisa diterima dan tentunya mengenakan dan juga enak dipandang oleh berbagai macam orang. Karena mungkin aja nih ketika kita sedang public speaking terus kitanya kayak sedih, terus juga kitanya kayak
gelagatnya itu malu, terus juga kadang kita menatapnya itu ke bawah, itu kan menunjukkan bahasa tubuh yang nggak enak ya untuk dipandang oleh orang lain. Ini pun akan menunjuk ketika kitanya nggak nyaman sama diri kita sendiri, ketika kita sedang melaksanakan public speaking, orang-orang pun nggak akan merasa nyaman di suatu forum tersebut. Jadi bentuklah kenyamanan tersebut, bentuklah ruangan tersebut menjadi zona yang nyaman untuk kita melakukan public speaking. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan public speaking ini. Nah, teman-teman, jadi kemampuan public speaking ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah inner power. Ini juga sangat penting untuk kita miliki karena memang ketika kita sudah punya inner power ini sangat luar biasa banget. Nah, teman-teman pernah nggak sih ketemu sama seorang public speaker nih, teman-teman, ataupun ketika ketemu dengan penyanyi nih, Raisa misalkan. Raisa aja tuh ketika baru naik ke atas panggung, bahkan mungkin ketika baru naik tangganya aja mau ke atas panggung, orang-orang tuh udah terkesima duluan, orang-orang tuh udah tepuk tangan duluan karena Raisa gitu. Atau teman-teman juga pernah nggak sih ketemu seorang public speaker ketika dia baru bilang halo, atau ketika dia mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, itu tepuk tangan gemuruh udah luar biasa banyak banget dari pengunjung, dari penonton, dari pendengar. Atau langsung kayak udah mau memperhatikan nih, udah siap-siap, udah nyiapin buku gitu. Jadi ternyata inner power ini udah banyak banget dimiliki gitu. Dan inner power ini terdiri dari apa aja sih teman-teman? Inner power ini terdiri dari yang pertama yaitu emotional power. Bagaimana cara kita meregulasi emosi kita sebaik mungkin. Karena ini akan luar biasa berpengaruh banget nih emosi kita. Bagaimana cara kita mengolah emosi sebaik mungkin agar kita betul-betul mampu mentransfer knowledge kita kepada orang lain, mentransfer informasi kita kepada orang lain. Yang kedua adalah mental power. Pasti mental power ini dalam kita melakukan public speaking ada suatu kesempatan gagal, kesempatan gugup, kesempatan dikomen sama pendengar, dikomen sama penyelenggara karena mungkin penyampaian kita kurang enak atau ya gitulah kurang bagus gitu, terus dikomen sama orang lain. Nah itu no problem teman-teman. Ketika kita gagal, kita harus bangkit lagi. Ketika gagal, kita harus bangkit lagi. Karena itulah inner power yang harus kita miliki. Dan itu terdiri dari mentalnya. Bagaimana cara kita mengelola mental kita, mengasah mental kita. Ketika gagal is no problem. Itu bukan akhir dari segalanya. Tapi bagaimana cara kita bahwa kegagalan itu dijadikan motivasi untuk kita bangkit lagi, memulai lagi, membentuk lagi. Karena pasti orang-orang yang sukses dalam public speaking pun sebetulnya pasti mengalami kegagalan-kegagalan kok yang mungkin nggak kelihatan gitu sama teman-teman. Terus yang ketiga adalah spiritual power. Ini tuh bagaimana cara kita untuk percaya terkoneksi dengan pencipta. Ini yang harus kita pahami bahwa everything happen for a reason gitu teman-teman. Bahwa segala apapun yang terjadi hari ini sebetulnya itu adalah ada rencana Tuhan gitu. Tuhan telah merencanakan sesuatu bagi kita terhadap berbagai macam kejadian yang terjadi dalam hidup kita termasuk kejadian public speaking. Terus juga yang keempat adalah physical power. Bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi orang-orang. Apakah kita udah fresh apa belum? Kita udah bugar apa belum? Karena nggak mungkin teman-teman nih kita mau melakukan public speaking tapi kita bau badan, bau keringat gitu. Jadi pastikan teman-teman pun udah mempersiapkan diri sebaik mungkin dari kondisi fisik. Misalkan teman-teman juga ada yang perlu mungkin dipresin dulu, terus cuci muka dulu agar kelihatan lebih fresh di hadapan orang-orang, itu gak apa-apa teman-teman. Itu sangat luar biasa banget persiapan dalam kita menghadapi dan membentuk inner power kita. Terus yang kedua ini deliver. Ini tuh bisa dibentuk dari verbal dan juga non-verbal teman-teman. Delivery ini, proses delivery ini. Ini akan dibentuk oleh 3 hal, oleh 3 V. Yang pertama yaitu visual, yaitu fisik teman-teman. Sama yang seperti yang tadi. Pastikan fisik kita pun dipersiapkan sebaik mungkin dalam kita memberikan kemampuan public speaking kita. Terus yang kedua adalah vokal, intonasi. Ini bagaimana cara kita penggunaan kalimat, mungkin intonasi kita tuh ada naik turunnya, itu kan perlu diperhatikan juga. Ada beberapa penekanan dari kata-kata yang kita gunakan, mungkin aja itu bisa kita gunakan kan intonasinya. Terus juga verbal, ini dari diksi ataupun konten yang kita pilih, kira-kira kontennya seperti apa sih, kayak gitu. Jadi perlu juga diperhatikan dari diksi yang kita pilih apakah sesuai atau enggak.
terus apakah ini tuh udah bagus atau belum, enak didengar atau enggak. Karena penggunaan kata, kemampuan mengolah kata ini menjadi suatu hal yang penting dalam kita mendeliver pesan kepada orang lain. Terus juga di sini adalah event media. Jadi ini itu terkaitan dengan media, PowerPoint, kamera, editing, agar ini tuh menyampaikan ide dengan mudah. Jadi pastikan teman-teman semuanya telah membentuk PowerPoint sebaik mungkin. Poin-poinnya aja jangan sampai isinya itu banyak banget tulisan, karena itu akan sulit dipahami oleh pendengar ataupun penonton kita. Dan juga mungkin kalau ini membentuk suatu video ya, pastikan editingnya juga bagus, mudah dinikmati, nggak asal-asalan, nggak acak-acakan. Karena kalau editingnya nggak bagus, bagaimana orang akan memahami pesan yang akan kita sampaikan gitu kalau editing di videonya aja nggak bagus. Khususnya ini untuk konten-konten kreator ya, yang membentuk pesan, mengirimkan pesan, menyampaikan informasi mengenai konten-konten misalkan di YouTube, di Instagram gitu. Terus yang keempat yaitu autentik, yaitu style tersendiri. Bagaimana sih style orang ketika dia public speaking? Jadi ini menjadi ciri khas tersendiri nih ketika orang-orang mengenal Rohman itu tuh dikenal dari apanya sih? Apakah dikenal dari suaranya yang khas atau dikenal dari apanya, gaya penyampaiannya kah atau apanya gitu. Jadi pastikan teman-teman punya autentiknya masing-masing. Terus juga yang terakhir ini self assessment, ini biasanya untuk mencari feedback dari pendengar, dari pembaca atau mungkin dari penyelenggara. Jadi itu juga penting sekali untuk kita pahami bahwa ternyata feedback ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita pahami dalam mengasah kemampuan public speaking kita. Dan manfaat public speaking ini banyak banget teman-teman. Yang pertama itu kita akan mengurangi ketidaktahuan kita, karena memang dengan kita dipaksa untuk ngomong di hadapan umum, pasti kita akan mempersiapkan diri dulu, pasti kita akan baca dulu gitu. Jadi ini sangat luar biasa banget dengan kemampuan public speaking kita bisa mengurangi ketidaktahuan kita. Terus yang kedua adalah mengurangi tekanan, karena akan semakin banyak tekanan yang muncul mungkin. Terus juga dengan public speaking kita bisa lebih baik merespon emosi kita, jadi lebih mengurangi tekanan-tekanan yang terjadi. Terus juga bisa memperbaiki hubungan kita, terus juga bisa memahami permasalahan dan juga bisa menyelesaikan permasalahan. Karena seorang public speaker nih teman-teman, bisa aja pertanyaannya tuh nggak bisa ditebak ya, tiba-tiba audiens responnya itu seperti ini. Tiba-tiba aja ada audiens yang mau walk out, terus juga banyak hal yang kemungkinan terjadi saat kita melakukan public speaking. Jadi itu juga ada proses critical thinking ketika seseorang melakukan public speaking, di mana dia harus memutar otak, mencari informasi secara cepat dan tepat, agar dia tidak memberikan informasi yang salah. Dan itu merupakan suatu kemampuan yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh seorang public speaker, karena harus menyelesaikan masalah dalam waktu yang sangat singkat. Dan faktor penting dari public speaking adalah mental, teman-teman. Pastikan teman-teman memiliki mental yang cukup untuk mungkin diomongin sama orang lain, dijulidin sama orang lain, ternyata respon dari pembicaranya itu nggak sesuai dengan harapan kita, respon dari penonton terhadap kita ini kok ngeselin banget gitu. Jadi teman-teman juga pastikan memiliki kesiapan mental dalam mengasah public speaking. Dan ini ada 4 elemen penting dalam mengontrol dan juga dalam kita mempersiapkan diri dalam public speaking. Yang pertama yaitu pahami audiens. Nggak ada salahnya nih seorang public speaker menanyakan terlebih dahulu kepada audiens. Kayak misalkan nanyain audiensnya ada berapa sih, terus juga karakteristik audiensnya itu kayak gimana. Nah itu kan penting banget ya teman-teman untuk kita pahami. Semakin kita memahami dari audiens kita ini kayak gimana karakteristiknya, maka akan dengan mudah untuk kita betul-betul memahami, oh ternyata cara penyampaiannya itu seperti ini loh, karena rentang usia dari audiens kita ini kayak gini. Ternyata audiens kita ini adalah pelajar mahasiswa yang cenderung kritis mungkin ya, yang cenderung kritis. Jadi kita pun harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka gitu, pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Jadi pastikan teman-teman pun telah mempersiapkan diri sesuai dengan audiensnya. Terus persiapkan materi. Nah ini nggak ada salahnya teman-teman ketika kita akan melakukan public speaking, kita membawa catatan kecil gitu. Karena apa ya teman-teman, public speaking ini bukan merupakan suatu hal yang mudah. Mungkin aja kita lupa dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi nggak ada salahnya untuk kita mempersiapkan poin-poin penting untuk disampaikan melalui catatan kecil ataupun melalui PowerPoint. Terus yang ketiga, sampaikan dengan yakin.
Ini juga penting sekali untuk kita pahami bagaimana orang akan yakin dengan materi yang kita sampaikan, dengan apa yang kita sampaikan kalau kitanya aja nggak yakin. Jadi pastikan teman-teman udah yakin dengan apa yang akan teman-teman sampaikan. Dengan keyakinan tersebutlah teman-teman akan mudah untuk ngedeliver pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Karena memang bermula dari keyakinan ini akan menjadi suatu niat awal yang bagus, niat awal yang positif, karena ini akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa untuk ngedeliver pesan kepada orang lain dengan keyakinan kita. Terus yang keempat adalah kontrol lingkungan. Mungkin teman-teman juga nggak ada salahnya untuk ngelihat-lihat terlebih dahulu di lingkungan itu seperti apa, ada yang ngobrol apa enggak, ngantuk apa enggak, karena mungkin kalau ngantuk kita harus ada ice breaking terlebih dahulu, gitu. Kita harus mengalihkan perhatian terlebih dahulu agar kembali fokus lagi. Terus juga nggak ada salahnya untuk kita jalan-jalan dulu sebentar, melihat kondisi lapangan, kondisi lingkungan seperti apa. Terus juga bisa kita untuk kayak kita ngelihat dulu, oh kayak gini, oh seperti ini, oh kayak gini loh. Itu juga nggak ada salahnya teman-teman untuk kita ngelihat terlebih dahulu gitu, hal-hal seperti itu. Kadang juga diperlukan untuk kita mengelilingi audiens kita, ngelihat-lihat terlebih dahulu gitu. Dan itu mungkin agar audiens merasa terperhatikan dan bahwa ngerasa audiens ini dilibatkan dalam pembicaraan kita. Dan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam public speaking, yaitu yang pertama ekspresi dan tersenyum. Ini juga penting sekali teman-teman. Jadi bagaimana cara kita menunjukkan sisi ramah kita agar mudah untuk materi yang disampaikan ini mudah untuk diterima oleh orang lain gitu, melalui keramahan yang kita berikan. Terus juga yang kedua adalah postur yang baik. Jadi kan nggak enak ya ketika kita melihat public speaker itu membungkuk, itu nggak percaya diri dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman pun sudah mempersiapkan postur sebaik mungkin, fisik sebaik mungkin dalam mengasah public speaking. Terus yang ketiga adalah profesional. Teman-teman mungkin aja nih seorang public speaking ini sebetulnya tadi pagi itu habis diputusin sama pacarnya. Terus siang itu harus siang itu harus menyampaikan materi yang disampaikan. Kan nggak mungkin ya dia menyampaikan materi dengan sedih gitu, dengan ya sedih gitu. Jadi ya itu memang bukan hal yang mudah, tapi itu merupakan suatu profesionalitas yang harus diasah. Jadi asahlah profesionalitas tersebut teman-teman. Dan dengan keprofesionalan kita ini kita akan diakui nih sama orang lain. Oh dia ini profesional. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang mungkin aja terjadi sebelum kita melakukan public speaking, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Terus yang keempat ini adalah hindari distraksi. Ini juga kita harus menghindari distraksi yang muncul. Kalau mungkin sekarang ini distraksinya muncul dari lingkungan, dari keluarga, dari handphone. Jadi pastikan teman-teman pun bisa menghindari distraksi tersebut. Dan ini perhatikan bahasa tubuh ini dengan tersenyum, dengan ekspresi wajah. Senyumnya itu 1 cm atau 2 cm, 2 cm ke kiri dan ke kanan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi senantiasa tersenyum itu penting banget ketika kita menjadi seorang public speaker. Karena ini menunjukkan bahwa kita ini menghargai orang-orang di sekeliling kita, menghargai audiens kita. Jadi senyumlah, karena senyum ini mudah kan ya teman-teman, tinggal senyum gitu aja gitu. Terus yang kedua adalah ekspresi wajah. Pastikan ekspresi wajah menunjukkan suatu kenyamanan untuk kita berbagi kepada audiens kita. Terus juga kontak matanya perlu diperhatikan banget. Kayak misalkan nih, masa kita cuma kontak ke satu orang doang, mentang-mentang di sana ada pasangan kita misalkan nih ikut menjadi audiens, kita fokusnya ke sana doang misalkan, ke orang itu doang. Padahal itu bukan suatu hal yang efektif karena audiens kita nggak cuma satu. Atau nih ketika ada juri misalkan yang memperhatikan kita ketika di hadapan umum, itu cuma fokus ke juri aja, padahal target kita adalah audiens. Atau mungkin ketika kita hanya fokus ke ke pimpinan-pimpinan yang ada, penyelenggara gitu. Kalau kita hanya fokus ke penyelenggara, sebetulnya target audiens kita ini siapa sih? Penyelenggara kah atau seluruh audiens kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan juga kontak mata antara kita dengan audiens kita. Terus yang keempat adalah gestur tubuh, juga perlu diperhatikan. Juga yang kelima ini adalah berdiri atau berjalan. Ini kan perlu diperhatikan juga ya, kapan kita harus berjalan, kapan kita harus ada di sayap kanan, kapan harus ada di sayap kiri. Karena itu juga menjadi suatu hal yang penting untuk kita memperhatikan audiens kita. Lalu ini ada aspek bahasa nonverbal yang perlu diperhatikan, dimulai dari artikulasi, ritme, aksen atau penekanan, volume, bahasa, dan penggunaan kosakata.
Dan 4 dasar public speaking ini yang pertama yaitu otentik atau keaslian. Ini juga penting ya teman-teman, karena seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa kita harus memiliki ciri khas tersendiri dalam kita mengasah atau memberikan public speaking kita. Dan yang kedua, sempurna itu nggak wajib. Setiap manusia pasti melaksanakan kesalahan, khususnya dalam kita menjalankan public speaking, dan itu hal yang wajar kok teman-teman ketika kita melakukan kesalahan gitu. Tapi bagaimana cara kita ketika menyadari ada saran dari orang lain, ada kritik dari orang lain, itu adalah suatu hal yang harus kita perbaiki. Bukan untuk kita berhenti, bukan untuk kita merasa gagal, tapi itu menjadi suatu batu lompatan untuk kita memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Agar kedepannya public speaking kita lebih mantap dan lebih oke lagi. Yang selanjutnya adalah visualisasi, dimulai dari diri kita, dari penampilan itu seperti apa, dan juga dari PowerPoint yang kita gunakan, menarik apa enggak sih, apakah ternyata penampilan dari PowerPoint aja nggak menarik, sehingga orang-orang malas untuk melihat PowerPoint kita. Terus juga inspiratif, pastikan diselipkan konten-konten inspiratif dalam public speaking, mungkin juga ada kata mutiara yang disampaikan, terus juga ada motivasi-motivasi yang disampaikan, agar bisa menginspirasi orang-orang. Dan pentingnya literasi dalam public speaking ini luar biasa banyak banget teman-teman. Karena public speaking ini adalah proses deliver informasi kepada orang lain, masa kita aja nutrisinya kurang gitu. Jadi pastikan kita pun memiliki bekal yang cukup untuk kita siap untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Dan bekal yang cukup ini akan didapatkan dari proses literasi. Karena memang literasi ini luar biasa penting sekali untuk kita mengasah ilmu dan kemampuan kita. Jadi pastikan teman-teman sudah mengasah kemampuan public speaking dengan baik dengan mempersiapkan diri dengan berliterasi. Orang yang literat itu biasanya lebih mudah untuk berbicara di hadapan umum karena dia tahu apa yang akan disampaikan. Istilahnya teman-teman pun kalau mau bicara mengenai critical thinking misalkan, teman-teman perlu dulu nyari tahu terlebih dahulu informasi mengenai critical thinking. Critical thinking itu apa sih? Bagaimana cara kita mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Jadi teman-teman udah ada asupan nutrisi yang banyak nih di kepala kita. Terus ketika teman-teman udah tahu, ketika teman-teman udah membaca, jadi teman-teman udah banyak informasinya, tinggal bagaimana teman-teman mengolahnya menjadi suatu diksi kata yang enak untuk didengar agar mampu sampai kepada audiens kita. Jadi penting banget ya teman-teman ya untuk membekali diri kita dengan wawasan dan bekal yang cukup agar kita mampu dalam melakukan public speaking. Nah, apa saja sih hubungannya dalam kita menjalankan public speaking? Yang pertama itu adalah memahami materi. Ini juga penting banget kan ya teman-teman dalam kita memahami materi yang akan disampaikan. Bagaimana cara kita akan paham akan materi yang akan disampaikan kalau kita nggak baca terlebih dahulu. Pasti kita baca buku terlebih dahulu, kita baca informasi sebanyak-banyaknya agar kita bisa tahu apa yang akan kita sampaikan. Gimana seorang public speaking akan ngedeliver pesan kepada orang lain kalau dia sendiri nggak paham materi yang akan disampaikannya itu apa. Jadi pastikan teman-teman sudah paham materi yang akan disampaikan itu dengan membaca terlebih dahulu. Terus juga penggunaan diksi. Orang-orang yang rajin membaca itu biasanya diksinya itu banyak gitu. Kata-kata yang digunakannya itu banyak. Kayak lebih beragam, lebih enak untuk didengar, lebih nyambung, lebih terjadi hubungan antara kata satu dengan kata yang lain. Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa teman-teman bagi seorang public speaking. Terus juga yang selanjutnya berempati. Orang yang melaksanakan public speaking, ini kan akan luar biasa banyak banget ya teman-teman. Biasanya orang yang berliterasi, orang yang literat ini jauh bisa lebih berempati dan lebih memahami perasaan orang lain, serta lebih memiliki jiwa toleransi. Dan nggak menyalahkan teman-teman. Jadi ini juga penting banget nih untuk kita pahami bahwa sebetulnya seorang public speaking yang literat ini bisa jauh lebih berempati terhadap audiensnya. Dan itulah teman-teman yang mungkin bisa disampaikan. Nggak kerasa udah sejam saya menyampaikan materi mengenai public speaking. Terima kasih banyak atas antusiasmenya yang sangat luar biasa yang hari ini terhubung dalam Zoom, yang hari ini terhubung dalam YouTube. Halo teman-teman semuanya. Keren banget teman-teman udah bertahan sampai malam ini. Ini materinya karena penting banget. Semoga bisa teman-teman implementasikan. Saya selalu percaya bahwa sebetulnya mungkin materi ini nggak semudah yang dipraktikan, tapi teman-teman adalah orang-orang yang berani berjuang, orang-orang yang berani bertahan, karena sebetulnya
public speaking ini pun menjadi salah satu metode sedekahnya seorang pembaca buku. Jadi dalam kita membaca informasi, membaca buku, ini nggak cukup kalau cuma di kita doang. Pasti diperlukan berbagai macam hal, pasti juga ini luar biasa banyak banget yang harus disiapkan, dan itulah materi yang disampaikan menjadi sangat bermanfaat. Itu adalah sedekah seorang pembaca ketika dia melakukan public speaking, karena ada proses deliver pesan dari bahan bacaan yang dia baca, dia tangkap materinya, dia ingat dalam dirinya, dia pahami oleh individu, terus juga dia sampaikan lagi kepada orang lain. Jadi ada proses sedekah. Jadi semoga aja dengan kita memiliki kemampuan public speaking, ini akan menjadi amal baik bagi kita, bagi diri kita sendiri, dan menjadi ladang amal buat kita. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Kak Rohman. Mudah-mudahan kita makin banyak menambah pengetahuan ya dari seminar kali ini. Saya ingin review sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena ini sudah banyak pertanyaan ya Kak Rohman. Jadi tadi itu yang disampaikan oleh Kak Rohman bahwa public speaking ini sangatlah penting untuk semua profesi, termasuk tukang ojek, terus tukang jualan misalkan bubur ataupun apa, apalagi sebagai seorang mahasiswa gitu ya Kak Rohman, sangat penting ini public speaking. Dan dari sinilah Penggerak Bangsa mengadakan seminar tentang public speaking. Mudah-mudahan seluruh peserta mendapatkan pengetahuan gitu dan bisa semakin melatih gitu public speaking yang suatu hari nanti mungkin bisa dipraktekkan gitu ya Kak Rahman. Nah, oke. Jadi karena pertanyaan ini sudah dibuka dari beberapa hari yang lalu ya Kak Rahman. Nah, ini sudah banyak sekali yang bertanya tentang public speaking, tapi saya pilih beberapa pertanyaan karena banyak pertanyaan yang sama. Oke, gimana nih Kak Rahman, apakah saya boleh menyampaikan pertanyaannya sekarang? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Maitri Iscahyani. Asal instansinya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Wah, halo Purwokerto, ini jauh ya, lumayan. Nah, pertanyaannya adalah, izin bertanya mengenai tema meningkatkan kegemaran membaca untuk mengasah public speaking terkait dengan orang yang cenderung memiliki karakter introvert, di mana seseorang introvert ini tidak percaya diri dalam public speaking, namun dia gemar dalam membaca bacaan yang sekiranya menambah wawasan ilmunya. Lalu bagaimana agar seseorang introvert ini mampu dalam public speaking? Itu pertanyaan dari Kak Maitri Iscahyani, Kak Rahman. Boleh silakan langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Maitri Iscahyani atas pertanyaannya, jauh ya dari Purwokerto. Ini berkaitan dengan mengasah public speaking untuk seorang individu yang memiliki karakter introvert. Nah, sebetulnya teman-teman yang perlu dipahami introvert itu seperti apa sih? Nah, introvert ini bukan berarti dia ini nggak bisa komunikasi sama orang lain. Tapi biasanya dibandingkan dia berada di dalam suatu keramaian, dia lebih memilih untuk sibuk dengan aktivitasnya sendiri gitu. Nah, di sana pun di dunia introvert ini bukan berarti dia nggak bisa untuk menjadi seorang public speaker. Banyak kok public speaker yang sebetulnya dia karakternya itu introvert gitu. Karena introvert itu jangan kita persepsikan sebagai orang yang betah di kamar, sebagai orang yang nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bersosialisasi. Nah, jadi sebetulnya untuk caranya tersendiri dalam meningkatkan kepercayaan diri, untuk orang-orang introvert mungkin perlu latihan lebih ya, seperti yang tadi dikatakan. Perlu untuk latihan lebih seperti kita berbicara di hadapan cermin, kita latihan terlebih dahulu, seperti apa sih kita akan menjalankan public speaking kita. Dan latihan itu mungkin perlu ekstra ya untuk teman-teman yang introvert gitu, karena belum terbiasa untuk berbicara di hadapan umum. Beda sama orang yang ekstrovert, itu nggak diminta untuk ngomong aja dia udah ngomong gitu di hadapan umum. Jadi itu yang pertama yang bisa dilakukan, yaitu untuk latihan berbicara di hadapan cermin terlebih dahulu. Terus yang kedua, untuk teman-teman yang introvert, ini tuh harus mengenali gaya bicara teman-teman gitu. Karena mungkin
kita tuh nggak perlu maksa untuk buat semua orang ketawa ketika kita sedang public speaking, karena setiap orang punya caranya masing-masing. Nggak perlu dijadikan kayak orang lain kayak gini, masa kita kayak gini sih? Jadi nggak perlu dibuat apa yang orang lain lakukan itu standarisasi gitu. Karena kita punya caranya masing-masing untuk encourage orang-orang untuk masuk dalam topik pembicaraan kita gitu. Jadi pastikan teman-teman nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain karena teman-teman punya cara tersendiri. Jadi itu dulu dua hal yang harus diyakini sebagai seseorang yang introvert yang akan menjalankan kemampuan public speaking. Lalu yang ketiga seperti yang tadi telah disampaikan, sebetulnya untuk mengasah kemampuan kepercayaan diri ini bukan perlu latihan ya, perlu jam terbang gitu. Jadi teman-teman ketika ada tawaran untuk mengisi mungkin di suatu seminar, untuk menjadi MC, untuk menjadi moderator, meskipun teman-teman adalah orang yang introvert, gak apa-apa untuk dicoba dulu aja. Karena kita nggak akan pernah tahu hal yang akan selanjutnya terjadi seperti apa. Kalau kita nggak berani memulai, apa sih yang akan kejadian gitu. Jadi coba aja dulu, nanti juga ketika teman-teman udah jam terbangnya udah banyak, itu teman-teman udah akan terbiasa gitu dalam menjalankan public speaking ini. Seperti itu Kak Yuniarti, semoga menjawab Kak Maitri. Oke, terima kasih Kak Rohman atas jawabannya, luar biasa sekali. Memang benar ya, untuk menjadi seorang public speaking, meskipun kita memiliki sifat yang introvert, itu harus banyak dilatih. Yang tadi kata Kak Rohman bilang bahwa kenali diri sendiri dan jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu makin semakin membuat kita itu nggak mau gitu untuk berbicara di depan orang banyak gitu. Saya juga pernah lihat podcastnya bukan podcast, videonya Maudy Ayunda, bahwasanya dia juga adalah seorang yang introvert, tapi luar biasa ya, karena mungkin sering latihan, terus berani untuk mencoba, itu sih yang hal yang paling penting. Jadi memang harus banyak latihan untuk menjadi seorang public speaking. Nah, Kak Rohman, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Sonia Rafika Devi dari UIN Imam Bonjol Padang. Wah, jauh Padang nih, ada rendangnya kali ya, enak malam-malam makan Padang gitu, nasi Padang. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah cara mengasah public speaking itu harus di lapangan? Kalau misalkan iya, bagaimana bagi pemula yang mungkin belum punya pengalaman di lapangan? Terima kasih, katanya Kak Rohman. Seperti itu. Silahkan, Kak Rohman. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi namanya siapa? Kak Sonia. Oh iya, terima kasih banyak Kak Sonia atas pertanyaannya. Jadi memang pasti nih untuk kita sebagai pemula itu tuh belum punya jam terbang, belum punya lapangan gitu untuk kita ini memulai public speaking kita gitu. Memang sih pasti sulit untuk kita mencoba mencari lapangan. Tapi yang paling penting untuk dihadapi ketika kita belum punya lapangan, belum pernah terjun ke lapangan adalah it's no problem ketika kita melakukan kesalahan dalam pertama kali public speaking. Setiap orang pun pasti pernah kok melakukan kesalahan dalam public speaking, apalagi orang yang pertama kali. Pasti gugup-gugup terus kayak gini, misalkan gemeter ketika kita pertama kali public speaking, ini udah menjadi hal yang biasa sebetulnya dialami oleh seorang public speaker, dan itu bukan suatu hal yang menakutkan banget kok, teman-teman hanya perlu belajar lagi, berjuang lagi. Jadi yang pertama sama sarannya, yaitu kita harus melatih diri kita. Jadi pertama itu nih teman-teman, mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kayak teman-teman nih mau misalkan mencoba memaparkan mengenai mengenai menumbuhkan kepercayaan diri misalkan. Bukan itu. Mengenai meningkatkan kegemaran membaca. Nah, teman-teman akan mencari informasi terlebih dahulu kan ya mengenai kegemaran membaca itu seperti apa. Teman-teman misalkan menggunakan media PowerPoint, poster ataupun apa gitu, sistem atau metodenya, teman-teman cari terlebih dahulu media yang tepat. Terus abis itu teman-teman juga setelah teman-teman itu punya medianya, teman-teman harus latihan terlebih dahulu nih. Coba presentasikan, coba paparkan, coba latihan kepada teman kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin bisa ke orang tua kita, ke kakak kita, ke adik kita. Jadi latihan dulu. Terus tanyain kira-kira ini gimana tadi presentasi yang disampaikan, apakah sudah bagus atau belum, menarik atau belum, ada yang kurang nggak, minta evaluasi.
Jadi latihan itu penting teman-teman, jangan sampai kita ngerasa terlalu udah gimana besok aja gitu. Tapi besok itu harus seperti apa. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini teman-teman bagi seorang pemula yang akan terjun ke lapangan, coba teman-teman cari mentor terlebih dahulu. Cari mentor dalam hal ini mungkin adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang public speaking. Kita cari nih, gali informasi sebanyak-banyaknya. Seperti apa sih orang-orang ini dalam menjalankan public speaking? Kok bisa keren banget ya? Mereka itu tips and triknya seperti apa sih? Minta saran dari mereka. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Karena dengan kita mendapatkan ilmu dari mereka, ini akan menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari orang lain. Karena mungkin itulah tugas mentor yang sesungguhnya. Dan mentornya pun biasanya senang kok untuk diminta ilmunya. Jadi jangan ngerasa cukup dengan apa yang kita miliki hari ini, cari informasi sebanyak-banyaknya dari mentor kita. Jadi cari juga mentornya nih. Terus yang ketiga, ini teman-teman luar biasa banget nih, dengan Kak Sonia mengikuti webinar public speaking pada hari ini sudah menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, menjadi pengalaman yang keren banget gitu dalam teman-teman melakukan public speaking. Karena melalui hal tersebutlah teman-teman udah satu langkah awal dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ini udah menjadi pengalaman dan juga step yang luar biasa karena teman-teman udah nyari informasi lebih awal. Mungkin ada orang-orang yang sebetulnya sama seperti di posisi Kak Sonia, tapi nggak mau nyari informasi gitu. Nggak mau nyari hal yang bisa mendukungnya dalam public speaking. Jadi udah keren banget. Terima kasih banyak udah mengikuti webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, ini teman-teman cari lingkungan yang tepat. Mungkin dengan mengikuti eskul yang ada latihan public speaking-nya, misalkan ada protokoler, terus juga ada debat dan lain sebagainya yang sesuai dengan passion teman-teman. Jadi pastikan dalam mengasah public speaking ini teman-teman pun mengikuti, mencari lingkungan yang tepat gitu. Jangan sampai kita malah ya udahlah stay di sana-sana aja, padahal bukan lingkungan yang tepat untuk mengasah public speaking. Seperti itu Kak Yuniarti jawabannya. Semoga menjawab dan juga semoga mencari informasi lebih banyak lagi mengenai public speaking ini. Oke, terima kasih Kak Rohman atas jawabannya. Jadi ya Kak Sonia tadi kalau misalkan kita itu harus ada persiapan kalau misalkan kita diundang ke satu acara untuk menjadi seorang pembicara, pemateri gitu. Karena saya pernah mendapatkan beberapa patah kata dari guru saya bahwasanya kalau misalkan kita itu naik panggung ini tanpa persiapan ya siap-siap turun tanpa penghormatan gitu. Jadi emang benar-benar nih harus persiapan nih. Apalagi nih Kak Rohman, kita ini kan webinar diikuti oleh 2.000 sampai 3.000 peserta ya gitu ya, sangat banyak sekali, luar biasa. Nah, Kak Rohman mendapat ini kesempatan untuk bertanyanya berapa orang lagi? Boleh 3 orang lagi Kak Yuniarti. Oke, 3 orang lagi ini. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga nih ya. Dari Muh Ahsan. Asal instansinya dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Wah, jauh ya, luar biasa. Halo Parepare. Nah, pertanyaannya adalah, begini Kak, saya cuma meminta saran atau pendapat Kakak nih, bagaimana caranya memberitahukan kepada diri sendiri bahwa membaca buku itu penting, katanya, penting. Kemudian apakah hanya dengan membaca buku kita bisa mengembangkan public speaking kita? Nah, bagaimana nih Kak Rohman? Terima kasih. Oke, silahkan Kak Rohman. Boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih banyak Kak Ahsan dari Parepare ya atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Dan ini ya teman-teman, kalau untuk mempersepsikan atau menumbuhkan motivasi untuk membaca buku pada diri sendiri, kuncinya adalah tentang kita harus punya tujuan hidup terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus mencantumkan tujuan hidup teman-teman itu apa. Dan ketika kita sudah mengetahui tujuan hidup kita nih, kita sudah mengetahui tujuan hidup kita, ini justru akan sangat-sangat luar biasa gitu teman-teman. Karena dengan kita mengetahui tujuan hidup, maka kita akan tahu nih step by step dalam mencapai tujuan hidup kita ini akan seperti apa. Istilahnya seperti ini. Dengan kita mengetahui tujuan hidup kita, dengan kita menyadari tujuan hidup kita apa, kita akan menuliskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup itu seperti apa. Nah, ketika itu sudah mengetahui nih, misalkan langkahnya adalah dengan kita mengikuti organisasi. Kita pasti cari tahu dulu kan,
membaca terlebih dahulu informasi-informasi mengenai organisasi tersebut, informasi-informasi mengenai langkah-langkah tersebut. Jadi dengan kita memiliki tujuan, kita udah tahu step by step-nya seperti apa, kita akan mencari informasi seputar step by step tersebut, seputar tujuan hidup tersebut. Jadi ini merupakan langkah awal yang sebetulnya kadang sering dilupain gitu. Coba tanya untuk orang-orang yang kadang hidupnya tuh kayak gitu-gitu aja. Dia tujuan hidupnya apa sih? Kedepannya dia akan menjadi apa? Cita-cita dia itu apa? Lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan hidup dia itu seperti apa sih? Nah ini kan kadang orang-orang yang mungkin kelihatannya tuh kayak main mulu, terus kayak kok kayak nggak punya tujuan hidup. Nah itu teman-teman, jadi pastikan terlebih dahulu kita tahu tujuan hidup kita ini apa, karena tadi udah dijelaskan juga ya teman-teman, kayak kita harus menyadari kita akan menjadi apa di masa yang akan datang, terus juga kita akan bagaimana prosesnya untuk kita mencapai tujuan hidup kita, mencapai profesi yang kita inginkan, terus juga kita akan kenapa gitu, kenapa kita ingin menjadi profesi tersebut. Nah ini juga harus betul-betul kita pahami ya teman-teman. Dengan kita mengetahui ketiga hal tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka langkah awal yang bisa dijalankan adalah kita membaca buku. Jadi pastikan, niatkan membaca buku ini adalah untuk mencapai tujuan hidup kita. Istilahnya kalau kita udah punya niatan atau udah punya tujuan, pasti ada keinginan untuk menjalankan agar tujuan tersebut tercapai. Nah, terus sebetulnya untuk public speaking ini bukan hanya dengan membaca buku aja, teman-teman, tapi membaca buku ini adalah fondasi untuk kita melaksanakan berbagai macam hal. Salah satunya adalah public speaking. Jadi, membaca buku ini sangat-sangat luar biasa. Ini tuh kayak fondasi untuk kita menjalankan berbagai macam hal. Salah satunya adalah public speaking itu tersendiri. Dimulai dari kayak bahkan ketika kita mengoperasikan Zoom hari ini pun itu adalah salah satu fondasinya dari teknologi gitu. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari kita berliterasi. Dan literasi ini sangat-sangat penting, membaca buku ini sangat-sangat penting. Karena tadi yang awal aku jelaskan bahwa seseorang itu kan pasti mempersiapkan materi terlebih dahulu, mencari materi terlebih dahulu, baru nanti ini akan melaksanakan public speaking gitu. Jadi kayak bekali materi, asupan nutrisinya harus cukup agar kita betul-betul siap dalam menjalankan public speaking kita. Mungkin itu aja Kak Yuniarti jawabannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali Kak Rohman. Jadi itu ya tadi Kak Ahsan jawaban dari pertanyaannya nih. Karena waktu kita terus berjalan, oke kita langsung saja nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Widya. Ini masih muda nih, anak SMA Negeri 1 Lamongan. Wah, luar biasa. Pertanyaannya adalah, dalam melakukan public speaking, pasti penyampaian dibarengi dengan bahasa yang baik dan mudah dicerna. Pertanyaannya yaitu, bagaimana solusi atau cara agar seseorang mampu menguasai atau mengingat kembali ilmu dan informasi yang akan disampaikan kita yang akan disampaikan di saat kita lupa atau bahkan pikiran dan ide sedang buntu gitu Karman. Jadi mungkin intinya bagaimana kalau misalkan kita lagi ngomong di depan tiba-tiba kita itu lupa terus buntu. Nah, gimana nih Kak Rohman kalau menurut Kak Rohman? Kak Rohman itunya apa? Ya, nah, betul. Oke, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi Kak yang dari SMA ya? Ya, Kak Widya. Kak Widya ya, Kak Widya terima kasih banyak atas pertanyaannya, keren banget. Jadi memang bukan solusi sih sebetulnya, pencegahan agar ide kita tidak buntu ketika kita akan menyampaikan sesuatu di hadapan umum gitu, akan berbicara di hadapan umum. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang pertama, pasti kita melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan membuat poin-poin penting dari apa materi yang akan disampaikan di catatan kecil. Jadi nggak ada salahnya nih teman-teman ketika kita akan melakukan public speaking, kita membawa buku kecil ataupun membawa kertas-kertas sebagai tulisan atau poin-poin kita dalam menyampaikan informasi gitu. Jadi nggak ada salahnya kok untuk kita membawa buku. Emang salahnya apa gitu? Agar kita nggak lupa atau nggak buntu. Kadang tuh kita kayak udah di pertengahan terus bingung mau nyampein apa lagi. Dan kalau kita udah punya buku kan, udah punya catatan kecil nih untuk kita menyampaikan, seenggaknya kita nggak buntu banget. Ada yang bisa kita buka. Terus juga yang kedua, ini tuh tentang teman-teman semuanya mengenai public speaking ini ketika kita buntu ini
nggak ada salahnya untuk kita tuh kayak ngedistrak diri kita dengan mungkin menanyakan, nah dari tadi yang apa disampaikan menurut teman-teman, kita tanyakan kepada audiens untuk merecall kembali materi yang sudah disampaikan. Jadi ada kesempatan nih waktu untuk kita berpikir, nginget-nginget lagi kira-kira apa yang belum tersampaikan gitu. Jadi seenggaknya kita udah memberikan waktu bagi kita agar berpikir dan menggali informasi lebih banyak lagi terkait materi yang akan disampaikan. Jadi perlu banget kedua hal tersebut untuk kita jalankan. Yang pertama itu adalah tindakan preventif dengan kita menyiapkan poin-poin penting dalam kertas kecil atau dalam catatan kecil atau dalam buku gitu untuk kita bawa dalam menjalankan public speaking. Terus yang kedua ini gimana caranya kita ngedistrak kembali kepada audiens, kepada peserta untuk merecall materi yang telah disampaikan. Terus yang ketiga ini juga penting teman-teman untuk kita sama-sama pahami dalam ketika kita buntu dalam ide gitu ya teman-teman. Mungkin bisa dengan, kalau pematerinya ada dua ya, mungkin bisa kita tanyakan pendapatnya terkait dengan pemateri gitu ya. Pemateri yang kedua ini menanggapi apa yang kita sampaikan itu seperti apa, terkait dengan topiknya gitu. Jadi memang banyak sekali cara untuk ngedistrak agar kita punya banyak waktu luang, punya banyak waktu untuk memikirkan kembali apa yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti itu Kak Yuniati. Oke, cukup Kak Rahman jawabannya? Cukup. Oke, nah jadi itu ya Kak Widya tadi jawaban dari Kak Rahman. Nggak apa-apa kalau misalkan kita lupa, kita bawa catatan aja ke depan. Orang presiden juga ya, kita kan kalau misalkan dato di depan Kak Rahman gitu pakai kertas. Apalagi kita gitu kalau misalkan pengen apa namanya, menyampaikan materi nggak apa-apa bawa kertas, bawa buku. Saya juga kalau misalkan jadi moderator tuh kalau misalkan takut lupa-lupa itu bawa buku kecil gitu lah, biar nggak lupa apa yang nanti harus disampaikan. Nah, Kak Ruhman ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya dari Kalindia Susika dari Universitas Tengku Umar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita agar tidak grogi atau gugup saat berbicara di depan halayak ramai, serta bagaimana tips untuk menyembunyikan rasa gemetar dan rasa takut ketika kita berbicara di depan halayak ramai. Karena mungkin ya kalau misalkan kita gugup itu Kak Rohman suka kelihatan gitu, bergetar gitu tubuh. Apalagi pas pegang mic misalkan ya, mikrofon gitu. Kalau saya kan mukanya suka kelihatan merah kalau grogi itu. Nih, dari Kak Rohman yang sudah melanglang buana dalam dunia public speaking, bagaimana nih tipsnya? Oke, terima kasih banyak Kak Lindia ya atas pertanyaannya yang udah keren banget. Berkaitan dengan menghadapi rasa grogi atau rasa gugup ketika kita berbicara di hadapan umum. Dan juga gimana caranya agar kita tuh menghindari rasa gemetar dan rasa takut. Jadi sebetulnya untuk menghindari hal tersebut, mungkin untuk pemula itu pasti ya teman-teman. Untuk orang-orang pemula ini tuh bukan pertama kali ya, tapi kayak mungkin 10 kali, 5 kali itu masih pemula teman-teman. Jadi ketika kita sedang melaksanakan public speaking, gugup, gemetar, dan juga takut itu wajar untuk kita hadapi, untuk kita dapatkan gitu. Jadi itu bukan hal yang aneh kok, bukan hal yang jelek kok gitu untuk kita menghadapi hal tersebut. Tapi bagaimana cara kita mengelola rasa takut tersebut agar kita nggak pernah berhenti untuk berani public speaking. Itu sih yang pertama yang harus kita tanamkan dalam persepsi kita. Bahwa mungkin hari ini kita takut, hari ini kita gugup, bukan berarti kita ngerasa udah cukup malu, kayak udah kemarin aja gagal dalam public speaking gitu. Nah itu yang harus kita tanamkan. Bukan berarti ketika kita menghadapi rasa takut dan gugup tersebut, kita merasa udahlah kemarin gagal, jadi kita nggak mau nyoba lagi. Tapi kita harus berani untuk belajar dari kesalahan yang kita hadapi, kita coba lagi, kita pede lagi, kita nyoba lagi. Karena memerlukan untuk menghadapi rasa takut dan gugup tersebut memerlukan jam terbang juga teman-teman. Kayak kita pun kalau udah terbiasa tuh kayak udah biasa aja gitu dalam public speaking. Awal-awal mungkin takut. Kayak teman-teman awal mula masuk kuliah, awal-awal masuk SMA, pasti gugup dulu, takut dulu gitu ketemu sama teman-teman baru. Tapi setelah lama-kelamaan kan jadi terbiasa kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya kalau aku pribadi menghadapi rasa gugup dan takut, kayak misalkan nih aku mau ngomong di hadapan umum tapi ternyata di sana tuh ada kepala dinas gitu kan, aku juga pasti malu gitu ya. Kayak pertama kali ngomong di hadapan pejabat-pejabat publik gitu. Terus kayak
Aku menghadapinya dengan aku coba narik nafas gitu, buang nafas secara perlahan, tarik nafas dalam, nyari gitu nafas dalam, karena itu tanpa sadar itu pun bisa menenangkan hati kita yang sedang gugup ini. Terus yang kedua, ini pastikan asupan nutrisinya juga cukup. Jangan sampai kita mau jadi public speaking, tapi kitanya lagi lapar, kitanya lagi haus, kitanya tuh lagi kayak lagi serak, bukan serak sih, kayak tahu gak sih kayak kita tuh kekurangan minum terus tenggorokannya jadi gak enak gitu. Nah itu juga jangan sampai kondisi fisik teman-teman terganggu ketika teman-teman akan melaksanakan public speaking. Jadi pastikan asupan nutrisinya yang cukup ya, jangan sampai kitanya asupan nutrisinya nggak cukup. Terus yang ketiga, biasanya dengerin musik gitu, atau mungkin dengerin murotal gitu, kayak misalkan kita pun menghadirkan diri secara penuh, secara utuh, terus kayak kita juga memperkaya asupan ketenangan diri kita, tenangkan hati kita bahwa mungkin aja ini tuh rasa gugup dan takut, bahwa itu akan tetap baik-baik aja kok, nggak seperti yang kita takutkan gitu. Jadi ya kita santai aja, relax aja, bahwa takut gugup itu pasti, tapi bagaimana cara kita mengelola gugup itu tersendiri. Nah itu paling Kak Yuniarti yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang keren banget. Oke. Kak Rohman sudah, mohon maaf barusan saya ada kendala jaringan. Iya nggak apa-apa Kak Yuniarti, sudah aman. Aman, aman. Oke. Jadi tadi sudah dijawab ya pertanyaannya Kak Lindia ya tadi kalau nggak salah yang nanya. Iya. Ya, jadi memang pengalaman itu sangat penting gitu ya untuk mengasah public speaking. Nah, Kak Rohman, karena kita ini sudah 1,5 jam nih membersamai teman-teman semua, jadi kita sebenarnya masih betah nih, masih pengen sharing-sharing, tapi ya kita harus bukan berpisah ya, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya nih tentang berbagi inspirasi. Nah, namun sebelum closing nih, mungkin ada closing statement juga nih dari Kak Rohman untuk teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Yuniarti atas kesempatannya. Dan untuk closing statement yang akan disampaikan, teman-teman, public speaking ini merupakan suatu kemampuan, suatu skill yang dibutuhkan oleh semua orang, tidak hanya oleh mahasiswa, tidak hanya oleh influencer, tidak hanya oleh seorang public figure, tapi semua orang memerlukan kemampuan public speaking. Maka dari itu, mari kita sama-sama membangun public speaking kita, mulai belajar dan juga perkaya informasi mengenai public speaking dari sekarang, mulai latihan dari sekarang, mungkin bisa di hadapan kaca terlebih dahulu, mulai juga untuk kita itu senantiasa konsisten dalam latihan public speaking, karena itu merupakan hal yang perlu kita jalankan gitu, khususnya dalam kita konsistensi, karena bukan suatu hal yang mudah untuk kita konsisten dalam menjalankan suatu pekerjaan atau rutinitas dalam public speaking. Meskipun itu bukan hal yang mudah, tapi kita adalah generasi yang berjuang. Intinya dalam public speaking ini kita jangan pernah ngerasa cukup atas kompetensi yang kita miliki hari ini. Pastikan terus-terusan untuk mengasah informasi sebanyak mungkin, menggali informasi sebanyak mungkin. Terus yang selanjutnya pastikan teman-teman juga nggak pernah ngerasa gagal dan berhenti untuk mencoba. Jadi ketika kita gagal, ketika kita ngerasa kalah gitu dalam public speaking, itu nggak masalah kok, yang penting kita tetap berjuang, tetap bertahan, tetap mencoba. Semakin kita mencoba, maka kita akan terbentuk mental bahwa setelah gagal kita harus bangkit lagi. Dan mental tersebutlah yang akan membentuk kita agar kita siap dalam mengasah public speaking kita. Niatkan public speaking itu untuk amal, untuk ibadah gitu, untuk ladang amal kita, ladang pahala kita kepada Tuhan kita, dan itu tuh adalah sedekah kita dari membaca buku, dari kita mendapatkan informasi. Kita mendapatkan informasi ini, terus kita bagikan kepada orang lain melalui kemampuan public speaking kita. Tetap semangat, tetap berjuang, karena kita nggak akan pernah tahu akhir dari kisah kita yang terus mencoba, gagal bangkit lagi itu akan seperti apa. Karena kita nggak tahu, maka dari itu kita jangan pernah berhenti. Tetap semangat. Oke, tetap semangat walaupun ya sekarang ada corona, harus tetap semangat. Jaga kesehatan juga. Terima kasih banyak Kak Rohman yang telah menyampaikan materi tentang public speaking gitu ya. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi, bukan hanya teman-teman gitu yang ada di luar sana, tapi menginspirasi saya sendiri. Jadi lebih
lebih siap nanti kalau misalkan menjadi moderator, termasuk jadi moderator ini adalah butuh public speaking yang baik gitu ya. Terima kasih Kak Rohman, mudah-mudahan Kak Rohman sehat selalu dan terus menginspirasi masyarakat Indonesia. Oke. Nah, karena waktunya sudah 1,5 jam ya tadi seperti yang sudah disampaikan. Saatnya saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau misalkan penyampaian pemateri dari Kak Rohman atau dari saya sebagai moderator kurang. Mohon maaf dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kak Rohman. Jangan lupa follow IG-nya starnow.idn dan Penggerak Bangsa karena di sana akan ada banyak informasi tentang webinar-webinar yang sangat menarik. Oke, sekian dari saya Yuniarti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman izin mengingatkan, untuk link evaluasi sepertinya akan dibagikan esok hari di pagi hari pukul 7.00 pagi. Jadi pastikan besok teman-teman mengunjungi kembali kanal YouTube ini, nanti akan disimpan di deskripsi dan juga di kolom komentar. Jadi teman-teman, ini juga merupakan suatu hal yang penting ya untuk mengisi form evaluasi, karena ini akan menjadi syarat dalam mendapatkan sertifikat. Untuk sertifikat akan dibagikan maksimal H+4, berarti tanggal 24 dari pematerian hari ini, berarti tanggal 24 ya. Jadi silahkan ditunggu di grup Telegram. Dan jangan lupa untuk isi form evaluasinya, karena ini penting sekali. Dan ini baru akan dibagikan besok di pagi hari. Jadi silahkan ditunggu dan kunjungi kembali. Terima kasih banyak. Sekian dan sampai jumpa di seminar yang selanjutnya. Dadah.